Welcome to my channel. Oke cuy, di konten kali ini gue akan ngebahas tentang KKN, kuliah kerja ojek. Maksudnya kuliah kerja nyata cuy. Kenapa gue ngebahas KKN di sini cuy? Karena fenomena sekarang di tahun angkatan gue ini, KKN itu dilaksanakan di rumah. Sangat horor sekali bukan? Jadi sangat disayangkan sekali. Ya di tahun angkatan gua ini KKN-nya itu ya dilakukan di rumah cuy. Aduh, jadi yang memang pada dasarnya kaum rebahan, ya makin rebahan cuy. Yang tadinya ya biasanya produktif ya kan, ya produktifnya nongkrong sih tetap cuy. Tapi ya produktif setidaknya ketemu orang gitu loh. Membahas tentang hal-hal baru gitu kan sama orang. Tapi ini enggak cuy. Jadi yang di sini yang bakal gue bahas itu hal-hal apa aja sih yang nggak kita dapat selama KKN dari rumah ini cuy, atau KKN daring ini cuy. Nah, yang pertama yang nggak kita dapat itu adalah pengalaman dan wadah untuk mengasah potensi kita. Yang pertama, pengalaman. Nah, maksud pengalaman ini ya pengalaman cuy. Pengalaman dalam membaca karakter-karakter orang, pengalaman-pengalaman baru gitu, ketemu orang baru. Pengalaman kita bagaimana sih membuat prokja yang dapat bermanfaat bagi orang lain cuy. Misal kita ngebuat taman membaca bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin belum bisa membaca, atau kita membuat kelompok-kelompok pengajian cuy. Nah, disitulah pengalaman kita. Nah, pengalamannya itu yaitu kita mengajar. Jadi hal baru yang dapat kita aplikasikan dan dapat berguna gitu loh bagi masa depan kita. Gitu. Kalau misalnya seperti sekarang ini cuy, KKN dari rumah ini, ya kita suruh buat ya artikel, cuman penyuluhan seperti itu cuy. Ya penyuluhan juga yang mungkin masyarakat itu sendiri yang notabene tinggal di kota gitu cuy ya, namanya orang kota gitu cuy ya, yang lebih aware gitu atau lebih paham gitu dengan internet ya, dia tanpa dikasih tahu juga atau tanpa kita melakukan penyuluhan juga dia bisa membuka internet cuy. Jadi ya kalau menurut gua pribadi sendiri, opini gua sendiri, menurut gua sih kurang efektif namanya KKN dari rumah itu cuy. Ya gua sih berharap KKN dari rumah ini ya cukup di angkatan gua aja cuy. Jangan sampai di angkatan bawah-bawah gua cuy. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, kemudian kenapa sih bisa gua katakan wadah untuk mengasah potensi kita? Karena di KKN itu sendiri ya kita bisa mengasah lagi gitu kemampuan kita. Contoh ya pada saat tahun kemarin nih, masih KKN normal nih kawan gua. Nah, dia ini ya tadinya ya boleh dikatakan sih dia ini ya kurang pandai lah berbicara di depan umum gitu. Nah, disitulah dia bisa mendobrak, istilahnya mendobrak potensi yang seharusnya dikembangkan dan berguna gitu untuk masa depan dia. Nah, contoh pada saat tahun kemarin itu dia KKN pas momennya 17 Agustus. Nah, di momen 17 Agustus dia menjadi MC. Nah, disitulah dia mengasah kemampuan atau potensi yang dia biasa nggak ngomong di depan orang, dia jadi ngomong di depan orang cuy, mau tidak mau dia berbicara di halayak umum ya kan. Nah, disitulah dia belajar. Akhirnya setelah selepas dari KKN dia sudah bisa gitu ngomong di depan halayak umum dan tidak gemeter gitu kan. Nah, terus yang kedua yang tidak kita dapat selama KKN ini cuy, yaitu kita tidak mendapatkan teman-teman baru cuy. Ya, karena ya KKN kita di rumah cuy, gimana mau ketemu orang baru? Nah, di KKN itu sendiri ya, biasanya kita kan diterjunin itu di desa ya, salah satu desa gitu. Nah, kita itu biasanya nggak cuman kampus kita doang gitu. Kadang ada 2 kampus, kadang ada 3 kampus dalam satu kelurahan itu cuy. Jadi kan di situ kita bisa kenalan dan juga kita dapat ilmu yang baru gitu. Bukan ilmu cuman ya orang yang satu kampus gitu loh. Karena pemikiran kampus A dengan kampus B, mungkin kampus yang berbasis Islam sama kampus yang biasa itu biasanya beda cuy. Makanya dari situ kita dapat ilmu baru cuy gitu.
Dan juga mungkin kita bisa dapat jodoh di situ, cuy. Ya gimana, orang rame loh. Kadang satu kelompok itu kita bisa belasan orang satu kelompok. Belum dalam satu kelurahan itu bisa sekitar 3 atau 2 kelompok atau 5 kelompok bahkan kalau desanya luas gitu. Nah cuy, dan yang terakhir gue sih berharap mudah-mudahan ya corona ini cepat berlalu ya cuy ya. Ya karena gue sendiri udah nggak tahan cuy. Di rumah rebahan, bangun tidur makan, bangun tidur makan gitu-gitu aja cuy. Nggak ada produktifnya sama sekali. Jadi ya mudah-mudahan aja lah corona berlalu, jadi kita back to the normal lagi, kita punya kegiatan lagi dan tidak lagi merasa ketakutan akan adanya pandemi ini cuy. Kemudian mudah-mudahan juga ekonomi masyarakat Indonesia ini ya semakin membaik lah cuy. Nah mungkin sekian cuy konten kali ini. Kalau kalian nggak suka dengan konten ini, gak usah di like, gak usah juga di subscribe cuy. Tapi kalau konten ini bermanfaat bagi kalian cuy, silakan klik like, komen, dan subscribe di bawah cuy. Supaya gua makin semangat lagi cuy membuat konten-konten yang baru. Oke, see you the next time. Cheerio.